Halo semuanya, perkenalkan nama saya Paulina Renata S dengan NIM 2501536203336 dengan mata kuliah Landasan Keilmuan dan Perkembangan Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Uri Astuti, SPD MPD. Pada kali ini saya ingin mengangkat tema, mengapa anak butuh interaksi nyata bukan hanya gadget. Anak usia dini sendiri rentang pada umur 0-6 tahun. Ini disebut sebagai masa emas atau golden age, di mana pertumbuhan otak, kemampuan sosial, emosi, serta dasar kepribadian anak sangat berkembang pesat. Stimulasi yang diterima pada anak usia dini sangat berpengaruh pada jangka panjang. Di era digital, penggunaan gadget semakin umum pada anak usia dini dan bermanfaat sebagai sarana hiburan, belajar, bahkan orang tua sering memanfaatkannya sebagai penenang untuk anak. Namun, berbagai kajian ilmiah mengatakan bahwa tidak optimal hanya mengandalkan layar karena anak membutuhkan interaksi antara orang tua, guru, teman sebaya, dan lingkungan sekitar. Karena interaksi nyata sendiri sangat penting dalam mengembangkan kemampuan sosial, emosi, bahasa, serta koneksi saraf otak anak. Meskipun gadget memiliki manfaat, namun perannya tidak dapat menggantikan secara langsung sebagai fondasi utama. Dari perspektif sosiologi, dari sudut pandang sosiologi, anak dipandang sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat melalui interaksi langsung dengan lingkungan sekitarnya. Sejak usia dini, anak membutuhkan hubungan nyata dengan orang tua, guru, dan teman sebaya untuk memahami cara berinteraksi dengan kehidupan sosial. Melalui interaksi nyata, anak belajar berbagi, memahami aturan, menghargai pendapat orang lain, bekerja sama, dan menunggu giliran. Proses pembelajaran ini tidak hanya melalui komunikasi verbal atau kata-kata saja, tetapi juga melalui ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan respon emosional secara langsung. Seluruh pengalaman ini tidak dapat diperoleh secara optimal hanya melalui gadget saja. Apabila anak lebih banyak berinteraksi dengan gadget dibandingkan dengan manusia, maka kesempatan untuk belajar bersosialisasi menjadi terbatas. Kondisi ini dapat dilihat ketika seorang anak yang sedang bermain di playground langsung merebut mainan milik orang lain tanpa menunggu giliran. Perilaku tersebut menunjukkan bahwa anak tersebut belum memahami norma sosial, seperti berbagi, menunggu giliran, dan juga menghargai hak orang lain. Hal ini berbeda dengan anak yang sering mengalami interaksi nyata dengan orang lain. Anak yang terbiasa berinteraksi dengan orang lain cenderung lebih peka, lebih menghargai hak orang lain, dan mampu berurutan atau menunggu gilirannya sendiri. Pengalaman sosial yang berulang membantu anak memahami bahwa dalam kehidupan bersama terdapat aturan dan perasaan yang perlu diperhatikan. Dengan demikian, dari perspektif sosiologi dapat disimpulkan bahwa interaksi sangat penting dalam membentuk kemampuan sosial, sikap menghargai, dan empati anak sejak dini. Yang kedua, kita akan membahas dari perspektif psikologi. Dari sudut pandang psikologi sendiri, interaksi nyata itu berperan penting loh dalam pembentukan emosi dan kepribadian anak. Mengapa demikian? Karena melalui respon langsung dari orang tua dan lingkungan, anak itu lebih belajar mengenali serta mengolah emosi seperti marah, sedih, dan kecewa secara sehat. Interaksi juga membentuk kelekatan emosional atau attachment yang aman, sehingga anak tersebut merasa dicintai, terlindungi, dan percaya diri. Sebaliknya, penggunaan gadget secara berlebihan tidak memberikan respon emosional yang hidup, sehingga anak tersebut berisiko sulit mengontrol emosi, mudah tantrum, kurang mampu mengekspresikan perasaan, serta hanya bergantung pada layar gadgetnya saja. Selain itu, kurangnya komunikasi dua arah dapat menghambat perkembangan bahasa pada anaknya. Oleh karena itu, perspektif psikologi sendiri menyimpulkan bahwa interaksi nyata itu sangat dibutuhkan karena untuk membentuk emosi yang stabil, kepribadian yang sehat, dan juga kemampuan komunikasi anaknya sendiri. Yang ketiga akan membahas dari perspektif neuroscience. Dari sudut pandang neuroscience, perkembangan otak anak itu sangat dipengaruhi oleh pengalaman nyata yang diterima sejak dini. Otak anak berkembang melalui rangsangan yang melibatkan berbagai indera secara bersamaan, seperti melihat, mendengar, menyentuh, dan juga merasakan emosi. Interaksi nyata seperti berbicara langsung, kontak mata, sentuhan, dan bermain bersama mampu mengaktifkan berbagai area otak secara simultan. Hal ini memperkuat koneksi antar sel saraf, terutama pada bagian otak yang berperan dalam pengendalian emosi, perhatian, bahasa, dan pengambilan keputusan. Sementara itu, penggunaan gadget secara berlebihan memberikan stimulasi instan yang bersifat satu arah. Anak yang menjadi terbiasa dengan rangsangan cepat dan kurang dilatih untuk fokus, menunggu, dan mengolah emosi, dalam jangka panjang kondisi ini dapat menghambat perkembangan fungsi otak, khususnya pada prefrontal cortex
yaitu bagian otak yang berperan penting dalam mengontrol diri dan regulasi emosi. Dengan demikian, neuroscience menegaskan bahwa interaksi nyata merupakan stimulasi terbaik bagi perkembangan otak anak, sedangkan gadget itu tidak dapat menggantikannya.